Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Syuda Pratama dari Prodi Sains Data dengan nomor NIM 120450048. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 1204554, Prodi Sains Data dari TPB 3. Perkenalkan, nama saya Ervilo Divatia Saunika, 1202700049 dari Prodi Kimia Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Belinda Sinaga, NIM 120270089 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Anung Nugroho dengan NIM 120450052 dari Prodi Sains Data TPB 3. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan apa itu motor listrik. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan pada motor listrik ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet atau yang disebut dengan elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama tarik-menarik, maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Motor listrik ini dapat dibuat secara sederhana. Adapun mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum yang sama. Yang pertama, arus listrik dalam magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang selanjutnya, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torku untuk memutar kumparan. Yang selanjutnya, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memperoleh tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Pada motor listrik sederhana, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dan dengan arah tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya berlangsung melalui medan magnet. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, sekaligus sebagai tempat berlangsungnya proses perubahan energi. Agar proses perubahan energi mekanik dapat berlangsung secara sempurna, maka tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan gerak yang disebabkan reaksi lawan. Dengan memberi arus pada kumparan jangkar yang dilindungi oleh medan, maka menimbulkan perputaran pada motor. Untuk menentukan arah putaran motor digunakan kaidah gaya Lorentz tangan kanan terbuka. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Nah, prinsip kerja motor listrik yaitu perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Besar gaya magnetik atau gaya Lorentz dipengaruhi besar kuat arus listrik, besar medan magnet, panjang kawat, sudut antara arah arus dan arah medan magnet pada saat kumparan dialiri arus. Kumparan medan gaya Lorentz ke atas maka mengalir ke kanan timur dan medan magnet B masuk ke utara, sehingga didapat rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan I kali L kali B kali sin A atau sin theta, di mana F itu sendiri yaitu gaya Lorentz, I arus listrik, L panjang kawat, B muatan medan magnet, dan A atau sudut theta yaitu sudut antara B dan I. Terlihat pada gambar yaitu arah medan magnet, arah arus listrik, dan arah gaya Lorentz pada kaidah tangan kanan. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah tembaga. Dibuat
Stick kumparan dengan ukuran yang pertama berdiameter 3, yang kedua yaitu 3,5. Alat dan bahan yang kedua yaitu batu baterai, selotip, gunting, 2 buah peniti, dan magnet. Untuk membuat alatnya, pertama tempelkan peniti di samping kedua baterai. Oke, siapkan magnet dan masukkan kumparan. Analisisnya adalah rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Momen putar pada kumparan yang dirumuskan sebagai berikut. Momen putar sama dengan F kali S, atau sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Untuk kumparan dengan nilai N buah lilitan, momen putarnya adalah nilai putar sama dengan N kali I kali L kali B sin theta. Hasil percobaan yang pertama mendapatkan luas kumparan 7,5 cm dengan kecepatan putaran yaitu sedang. Untuk percobaan kedua mendapatkan luas kumparan 9,61 cm dengan kecepatan putaran yaitu cepat. Putaran sama dengan I kali L kali B sin theta, di mana momen putaran berbanding lurus dengan luas kumparan. Semakin besar luas kumparan, maka kumparan juga akan berputar semakin cepat. Kesimpulan, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Pada percobaan ini, kami menjadikan luas kumparan sebagai variabel bebas untuk melihat bagaimana pengaruh luas kumparan terhadap kecepatan putaran kumparan.